Iya, apakah kamu pernah mendengar suara sirene dari ambulans atau mobil polisi? Apa ya kaitan dari bunyi sirene ini dengan materi kita, yaitu efek Doppler? Ya, ternyata materi kita ini berkaitan dengan bunyi, di mana si Doppler ini melakukan percobaan bahwa ketika sumber bunyi atau ambulans mendekati pendengar atau manusia, maka suara frekuensinya akan berbeda ketinggiannya dengan saat mobil tersebut sudah menjauhi pendengarnya. Jadi ada perbedaan ketika sumber bunyinya mendekati dan ketika sumber bunyinya menjauhi pendengarnya. Akan kita bahas melalui efek Doppler ya. Oke, jika kita lihat ya di sini ada PS, ada VA dan ada VP. VS ini merupakan kecepatan sumber bunyi. Sumber bunyi kita buat VS dan kemudian kita lihat di sini ada pendengar. Berarti VP itu adalah kecepatan pendengar. Ada VA ini adalah kecepatan angin gitu kan atau kecepatan udaranya. Jadi bisa kita lihat rumus dari efek Doppler itu yaitu FV sama dengan V plus minus VV per V plus minus VS dikali Fs, di mana VV adalah frekuensi pendengar. V itu adalah kecepatan udara dan VV itu adalah kecepatan pendengar, VS itu adalah kecepatan sumber bunyi dan FV itu adalah frekuensi pendengar. Jadi perhatikan ya, frekuensi itu kesatuannya adalah hertz, sedangkan kecepatan itu adalah meter per sekon. Jadi jangan terbalik. FV sama dengan V plus minus VV per V plus minus VS kali Fs. Oke, dalam formulanya tadi ada plus minus kan. Kapan digunakan plus, kapan digunakan minus? Oke, kita bahas di sini ya. Di sini ada pendengar yang mana manusia ini mendekati yang namanya sumber bunyi. Ketika manusia mendekati sumber bunyi, maka nilai kecepatannya adalah plus gitu kan, gunakan positif. Namun di sini sumber bunyi mendekati pendengar kamu gunakan adalah minus, jadi kebalikannya gitu dianya. Jadi pendengar mendekati sumber bunyi maka nilai kecepatannya adalah plus, sedangkan sumber bunyi mendekati pendengar nilainya adalah minus. Seperti itu. Kebalikannya, jika sumber bunyi menjauhi pendengar maka nilainya adalah positif, sedangkan pendengar menjauhi sumber bunyi maka itu nilainya adalah negatif. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya rumusnya kapan digunakan. Oke, kita sudah belajar tentang formulanya atau rumusnya. Kita sekarang contoh soal ya. Ya, kereta api menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam sambil membunyikan peluit pada frekuensi 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka besar frekuensi yang didengar seorang penumpang yang duduk di stasiun adalah gitu. Oke, rumusnya tadi kita tahu bahwa FV sama dengan V plus minus VV per V plus minus VS kali Fs gitu ya. Oke, kita cari dulu berapa EP-nya. Oke, di soal kita bisa ketahui ya. Tapi sebelumnya kita sudah belajar tadi ya kan, kapan digunakan plus, kapan digunakan minusnya gitu kan. Kita tinggal lihat aja di soal gitu, dia mendekati atau menjauhi gitu dianya. Oke, FV sama dengan plus V ditambah VP ketika dia mendekat. Oke, ketika pendengar mendekat mendekati sumber bunyi mendekati pendengar, maka P dan S-nya itu saling mendekat, atau pendengar dan sumber bunyinya saling mendekat, maka P-nya positif, sumber bunyinya negatif. Oke, kalau dia kapan digunakan negatif? Ketika mereka sama-sama saling menjauhi, dimana ketika pendengar menjauhi sumber bunyi dan sumber bunyi menjauhi pendengar, atau P dan pendengar dan sumber bunyi saling menjauhi, maka P-nya negatif, PS-nya positif.
Kemudian kalau dia positif, P-nya dan S-nya bergerak searah, di mana sumber bunyi di depan pendengar, maka kita bisa lihat ini ada sumber bunyinya ambulans, ternyata di belakangnya ada pendengar, yaitu sepeda motor gitu ya kan. Maka pendengar itu positif, sedangkan sumber bunyinya adalah positif juga begitu dianya, karena dia searah begitu kan. Kemudian kapan digunakan negatif gitu, dua-duanya negatif ya, ketika pendengar dan sumber bunyi bergerak searah, di mana pendengarnya di depan sumber bunyi. Tadinya positif dua-duanya ketika si sumber bunyi di depan pendengar. Ini dia negatif, kedua-duanya negatif jika pendengar di depan sumber bunyi. Oke, kembali soal. Di soal tadi kita bisa lihat ya, yang diketahuinya itu ada 18 km per jam gitu kan, atau kilometer jam minus 1, sama dengan itu adalah 5 meter per sekon. Kita ubah ya ke meter per sekon. Oke, kemudian di situ ada 670 Hz sambil membunyikan fluid, berarti itu adalah Fs, frekuensi sumber bunyi 670 Hz. Kemudian ada cepat rambak bunyi gitu kan, cepat rambak bunyi di udara 340 meter per sekon. Maka besar frekuensi yang didengar seorang penumpang yang duduk. Ingat, duduk berarti dia tidak bergerak, berarti kecepatannya pendengarnya adalah 0 meter per sekon karena dia duduk ya, tidak bergerak. Oke, karena di sini tadi sumber bunyinya mendekati ya. Oke, sumber bunyinya mendekati, maka kita gunakan rumus yang pertama gitu ya, dimana Fv sama dengan V plus Vv per V plus dikurang Vs kali Fs gitu kan, karena sumber bunyi mendekati pendengar berarti itu negatif. Jadi Fp sama dengan 340 ditambah 0 per 340 dikurang 5, 170 Hz, berarti 340. Kita perkecil, 670 dibagi 335 hasilnya 2 dikali 340 hasilnya adalah 680 Hz. Jadi jawabannya adalah D. Oke.